Teman-teman Real Traders, balik lagi di YouTube-nya Traders Family, pasti bareng sama Pak Tito. Dan kali ini kita pengen ngebahas tentang profesionalitas. Profesionalitas. Karena apa ya Pak, soal profesionalitas ini masih banyak orang yang bingung. Sebenarnya mana yang pro, mana yang enggak sih sebenarnya? Ini masih nyambung konten kemarin nggak? Oh enggak, beda. Kalau yang itu sabar dulu. Itu saya lagi mengumpulkan materi yang banyak karena habis dari konten kemarin. Banyak yang ngechat tim konsultan, ngasih informasi banyak ke saya. Wah, lagi dikolek dulu kalau itu. saya udah siap-siap ngebahas itu. Nanti kita gali itu lebih dalam. Udah ngumpulin materi juga. Banyak kalau itu, banyak seriesnya ntar. Yang ini dulu. Soal profesionalitas dulu, oke? Saya siapin pelornya yang banyak dulu, Pak. Iya, tapi bikin konten seenak udel aja. Saya kan loncat-loncat jadi. Ya, tetap bisa kejawab. Ya, profesionalitas. Masih banyak orang yang suka rancu gitu, Pak. Bingung membedain ini orang pro apa enggak sih sebenarnya. Gitu. Gimana sebenarnya mereka harus bisa ngebedain itu? Mana yang profesional, mana yang tidak profesional? Gampang sebenarnya. Kita nggak usah bicara industri trading dulu ya. Kita bicara industri yang umum aja yang saya yakin semua orang bisa lihat. Ya, umum dulu. Umum aja dulu. Untuk kita tahu mana profesional mana enggak. Bahkan sehari-hari kita sering lihat kok gitu kan. Kita misalkan lagi ngelihat orang main sepak bola. Ini orang jago banget ya. Ya. Jago banget lantaran apa? Oh, tendangannya akurat. Atau kita ngelihat koki masak. Sebelum masuk dia motongnya cepet banget. Iya. Bener kan? Lantaran dia motongnya cepet kita bilang, ih profesional banget ya, jago banget ya. Ya. Bener gak sih? Itu sering banget terjadi. Sering. Bahwa sebenarnya kalau kita tarik dari garis lurus, para profesional ini nggak ada special skill. Kenapa gitu? Simpel, kalau tadi kita bicara koki. Oke. Cara motong bawangnya sama nggak sih sama semua orang? Cara motong sayurnya sama nggak sih sama semua orang? Sama-sama gini sih. Sama loh cara motongnya. Iya. Kita bicara pas sepak bola, cara nendangnya sama. Iya. Cara ngoper bolanya sama. Kita bicara perenang deh. Iya. Gaya renangnya sama. Iya. Pelari, cara larinya sama. Yang membedakan? Yang membedakan mereka melatih skill itu secara terus-menerus. Iya. Satu skill dilatih secara terus-menerus. Iya. Dan akhirnya yang membedakan adalah apapun yang mereka lakukan, mereka bisa melakukan dengan lebih cepat dan lebih presisi. Iya. Itu yang paling membedakan sebenarnya. Ini dari motong bawangnya masih begini, lama-lama bisa begini. Loh bener, sampai akhirnya bisa kayak atraksi gitu. Iya benar. Tapi inti dari profesionalisme adalah mereka bisa melakukannya lebih cepat dan lebih presisi. Lebih cepat dan lebih presisi. Sehingga mereka dikatakan profesional. Iya. Tapi ngeri-ngeri sedap juga Pak kalau dibilang lebih cepat, lebih presisi. Karena kan yang di luar ngasih liatnya profit cepet. Kelihatannya gede profitnya. Sama kalau itu jawabannya. Ya kan? Kita kembali ke jawaban-jawaban sebelumnya dong. Kok nggak trading for living? Kok itu bukan jadi bisnis utamanya? Iya. Gitu kan? Kok itu bukan jadi perusahaan yang dibesarin bisnisnya? Iya. Kan? Katanya profit cepat, profit mudah. Iya tapi teman-teman pasti banyak terlena sama itu dong. Ya, masih pasti akan selalu ada korban. Ya. Cuma kalau kita bicara dalam realitanya, ya setelah kita benar-benar lihat secara seksama, profesionalisme cuma dibedain di situ loh. Ya. Bener kan? Iya. Dia melakukannya lebih cepat, lebih presisi. That's it. Biarpun cuma satu hal doang. Satu hal doang. Oke, kita bicara konkret sekarang. Kebetulan saya ngefans sama Lionel Messi. Ya. Kan, semua tahu Lionel Messi dong. Ya. Kan yang wah sekarang lagi disebut-sebut dia sebagai pemain terbaik. Ya. Atlet terbaik sepanjang sejarah. Benar. Ya. Kalau kita benar-benar ngikutin dari Lionel Messi pertama kali main bola, gaya mainnya sampai sekarang begitu-gitu aja. Sama. Gaya mainnya dribble, oper, dribble, tendang. Iya. Gak ada yang lain loh. Iya benar sih. Dia melatih itu berapa kali? Pertanyaannya cuma itu. Bertahun-tahun kayaknya. Bener kan? Iya. Atau kita bicara pebasket, ada Michael Jordan, ada Kobe Bryant. Iya. Yang saya tahu Kobe Bryant lah, saya tahu persis. Iya. Dia melatih untuk nembak dari satu spot. Iya. Satu spot dia melatihnya 1000 kali. Benar, ribuan kali. Sehari. Iya. Tahu saya. Bener kan? Ah, Bill juga sama-sama anak basket. Iya, tahu. Satu spot 1000 kali sehari. Iya.
itu udah berapa juta kali berarti sebenarnya dia. Benar. Itu yang menjadikan dia profesional. Cara nembaknya sama. Iya, diulang-ulang aja sebenarnya. Lebih cepat, lebih presisi. Iya. Iya benar. Itu kita bicara dalam dunia profesionalisme secara profesi. Iya. Kan? Iya. Bahwa intinya lebih cepat, lebih presisi. Tapi gimana kita bisa mencapai ke situ? Nah, itu dong. Orang salah paham soal yang ini. Iya. Cara mencapai ke situ bukan dengan belajar hal baru secara terus-menerus pastinya. Itu pasti kesalahan paham yang pertama. Benar dong? Iya. Kalau kita tadi belajar dari Kobe Bryant, dari Lionel Messi, mereka melakukan hal yang sama berulang-ulang terus. Iya benar. Ya kan, ibarat kata Bruce Lee lah itu. Iya. Ya kan? Dia lebih takut yang orang menguasai satu tendangan tapi dilatih 10.000 kali. Iya, benar. Benar dong? Benar. Artinya kan sebenarnya ini bisa kita tarik hanya dengan satu kata. Konsisten. Konsistensi mereka yang membedakan mereka. Konsistensi mereka yang menjadikan mereka seorang profesional. Mereka konsisten melatih satu skill. Ya. Secara terus-menerus. Benar. Benar gak sih? Benar. Ini yang orang nggak suka. Orang nggak suka dan orang menurut saya tetap salah kaprah Pak soal konsisten ini. Kenapa salah kaprah? Ya banyak salah salah tempat menurut saya. Yang dibilang konsisten ini loh. Karena kebanyakan orang tujuannya bukan menjadi profesional ya. Ya mungkin itu jawaban yang benar juga. Iya. Kayak ya cuma pengen bisa-bisa aja. Iya. Cuma pengen sekedar tahu. Iya benar. That's it. Benar. Sementara yang profesional beneran, silahkan datengin sekolah atlet manapun juga. Iya. Lihat cara latihannya gimana. Gitu-gitu aja Pak. Diulang terus sampai enak deh. Silakan datang sekolah musik manapun juga. Benar. Lihat cara latihannya gimana. Benar. Silakan ngobrol sama para penyanyi beneran. Iya. Silakan ngobrol sama para atlet beneran. Iya. Intinya para profesional beneran. Iya. Berapa kali skill yang sama itu dilatih dan dilakukan secara terus-menerus. Kalau itu saya setuju. Tapi Bapak setuju kan maksud saya tadi? Maksudnya banyak orang setuju. yang salah kaprah dan salah menempatkan konsistensi itu sebenarnya. Iya. Konsistensinya mereka konsistensi belajar. Iya. Itu bukan konsistensi, itu ya apa ya? Kayak udah bad habit aja. Iya, cuman kan itu yang kita terus usahakan supaya teman-teman bisa paham gitu loh. Iya, semoga ya. Ya karena nggak yang paham duluan, nuai hasil duluan gitu aja. Iya, setuju. Bahkan maksudnya dalam kegiatan kita 11 Desember, perubahan logo Bapak sendiri sebut yang namanya konsistensi. Betul. Iya kan? Ya emang gimana ya? Saya kekeh banget waktu kita mau rebranding. Ya. Kita mau ada logo baru, saya kekeh nggak mau tahu gimana caranya. Benar. Dalam logo itu harus ada unsur konsisten. Ya, berupa kurva. Iya. Ya kan? Benar. Elemen terpenting, baik itu dari sisi trader, baik itu dari sisi analis, atau bahkan dunia financial. Konsistensi. Semua harus ingat arti kata konsistensi. Sehingga akan selalu ingat bahwa yang terpenting adalah konsistensi. Itu wajib dimiliki semua orang, khususnya para trader. Dan konsistensi ini harus benar-benar bold. Kenapa sih dibilang berupa kurva? Karena apapun yang kita lakuin secara konsisten, awal tuh kayak nggak ada hasilnya. Iya. Hasil itu nggak akan langsung kita bisa ngerasain besok atau bahkan sebulan lagi tuh nggak ada. Iya, itu mindset benernya kan. Ya emang itu kenyataannya kok. Iya maksudnya banyak yang ngerasa bahwa ya udah konsisten 3 hari cukup lah nih. Mana ada? Iya kan? Kita ngomong simpel. Kita mau numbuhin pohon. Iya. Iya kan? Oh kebanyakan orang kan kalau dengan mindset forex-nya mereka, ya lakuin aja sebanyak-banyaknya. Iya. Coba pohon masih berupa biji kita guyur tuh sama seember air. Mati. Yang ada kan diguyur, disiramin. Iya. Sedikit demi sedikit. Iya benar. Secara konsisten. Iya. Jadilah dia pohon yang besar. Benar. Contoh lagi, orang mau hidup sehat ceritanya. Iya. Mau olahraga. Nah. Ya kan? Oh biar cepet saya sehatnya. Iya. Saya sekali nge-gym sehari 10 jam. Masuk rumah sakit iya? Oh saya kira pas pingsan doang, ternyata masuk rumah sakit ya? Oh iya bener dong. Syukur-syukur nggak. Iya. Iya dong. Sekali nge-gym 10 jam apa jadinya? Iya. Atau saya mau jadi perenang profesional. Satu hari saya berenang 20 jam. Iya. Biar cepet jago. Benar. Yang ada kan latihannya sehari sejam.
sejam tapi terus. Iya, benar. Benar dong? Iya. Bahwa intinya kalau kita tarik ke dunia trading sekarang, kita tarik ke dunia trading. Tadi saya sempat bilang, di awal kita nggak akan ngerasain dampaknya, apapun yang kita lakuin. Iya, benar. Karena saat kita pertama konsisten. Oke, konsisten apa dulu nih? Pertama belajar. Ya. Belajar metodenya. Oke, satu metode aja dulu belajarin. Jangan semua dipelajarin. Iya. Benar dong? Tapi kebalik nih. Kalau Bapak kan bilang konsisten satu metode aja dulu belajarnya. Kalau ini konsisten, belajarnya aja dulu konsisten gitu. Iya. Semua metode disikat habis. Itu kayaknya hobi nonton YouTube doang. Enggak. Ini kan belajar satu metode dulu. Iya. Dari satu metode itu akan ada satu pemahaman. Benar. Ya kan, bahwa kalau kita gambarkan dalam bentuk kurva kan, oke, saya sekarang punya pemahaman, saya punya pengetahuan. Ya. Ya kan, di mana ini belum berdampak apapun. Iya. Ya kan, kita belum bisa merasakan hasil apapun. Iya. Berikutnya kita backtest. Iya. Oke, setelah kita backtest, ya, baru kita mulai timbul adanya confident. Ya. Ya kan? Pasti. Kita mulai pembentukan mindset. Ya. Ya kan? Mulai ada pembentukan mindset di sini bahwa oh iya ya, metode ini memang beneran bisa profitable. Ya. Metode ini mengandung resiko kayak begini. Berarti money management saya harus seperti ini. Benar, kan? benar. Mulai ada mindset yang lebih jelas di sini. Iya. Benar kan? Baru dari situ kurvanya otomatis akan lebih tebal dong. Iya. Ya kan? Berikutnya kita forward test. Masa-masa forward test ini, inilah masa terlama yang kita bilang kan pembentukan mental. Iya. Pembentukan mental yang kalimatnya terdengar simpel itu kan? Iya. Iya benar kan? Iya. Tapi disitulah kita baru benar-benar wah ngerasain jatuh bangunnya. Iya benar. Baru benar-benar mengerti apapun yang kita pelajarin bahwa oh ini toh artinya. Iya. Dan di fase ini, di fase awal juga sama kita nggak akan ngerasain hasil. Benar. Tapi mental mulai kebangun. Iya. Iya kan? Iya. Bahwa di awal-awal ini semuanya terjadi di dalam diri kita loh. Iya. Tapi orang maunya kan langsung, oh, saya udah konsisten nih, mana hasilnya? Benar. Konsisten nggak kayak gitu ceritanya. Nah itu banyak yang kayak gitu tuh. Ngerasanya tuh udah si paling konsisten gitu. Iya makanya kita kembali kenapa dalam logo TF kurva konsisten itu kita bikinnya kan ke atas. Iya benar. Kan yang walaupun akhirnya diputer ya setelah itu ya. Tapi artinya bahwa di awal itu seakan-akan kita nggak merasakan apapun. Iya. Tapi begitu semuanya udah jadi, semuanya udah mateng, kita udah mulai istilahnya udah menguasai semuanya. Iya. Mentalnya udah benar-benar jadi. Dimana kita trading, oke, besarin lagi dananya. Ya. Mental udah jadi. Dana dibesarin udah nggak akan terlalu bergejolak. Iya benar. Disitulah hasil yang sesungguhnya. Disitulah kurva yang melejit yang sesungguhnya. Baru beneran jadi kelihatan gitu. Barulah di situ kita akan menuai hasil. Ya. Bukan cuma hasil dalam diri kita lagi, tapi berupa materi. Iya benar. Udah beriringan semuanya ya. Nggak akan instan. Yang jadi masalah orang nyari instan. Benar. Gitu loh. Benar. Sekarang gini deh. Kalau misalkan masih pada istilahnya keras kepala, gitu kan, bahwa masa iya sih modalnya cuma konsisten. Masa iya sih modalnya cukup menguasain satu skill. Benar. Banyak pasti yang mikir. Kita bicara industri yang lebih sederhana sekarang. Industri yang lebih sederhana lagi. Apa tuh? Kita semua makan makanan instan. Mie instan lah. Instan lagi nih ya. Mie instan. Iya benar. Iya kan? Oke. Tanyakan ke diri masing-masing sekarang. Bill mewakili teman-teman semua. Waduh, susah juga tuh. Bill mewakili teman-teman semua. Kira-kira apa penyebabnya bisnis mie instan begitu booming, begitu digandrungi, begitu besar, dan begitu banyak orang yang mengkonsumsi mie instan? Enak. Murah. Di mana aja bisa ketemu. Apa lagi? Kenyang. Oh, saya tahu. Kalau buat saya ya. Mie instan itu apa bahasa saya tuh rasanya nggak pernah bohong. Rasanya nggak pernah bohong. Benar. Rasanya nggak pernah bohong kan? Nggak pernah bohong. Bahwa itulah alasan yang sesungguhnya. Ya. Kalau kita tanya ke semua orang, mayoritas orang akan cepet jawabnya bahwa iya murah kenyang. Iya. Tapi coba tanya balik ke diri masing-masing. Coba kalian tanya ke diri kalian masing-masing. Setiap kali kalian lapar, kenapa kalian dipilih adalah mie instan? Kenapa itu menjadi pilihan utama yang sekarang kita nggak perlu meragukan lagi? Iya, nggak perlu ragu sih, bener nggak sih? Nggak pernah ragu ya. Sebenarnya bukan semata-mata karena murah loh. Tapi kita tahu persis
rasanya nggak bohong. Iya, benar. Kita tahu persis rasanya akan sama. Pasti sama. Pasti sama. Iya, benar. Kita persis rasanya enak dan pasti begitu. Iya. Sekarang mikir nggak sih, untuk dia bisa sampai tahu rasanya sama, itu gimana mencapainya? Wah, itu satu. Iya. Iya kan? Iya, benar. Bahwa dia melakukan pencarian itu secara konsisten dong. Benar. Itu berapa lama masa pencarian yang seakan-akan nggak ada hasil. Benar. Sampai begitu ketemu rasa yang pas, melejit semuanya. Iya. Itu satu. Ini bukan cuma sekedar rasa kali apa maksudnya? Pasti kan sampai data kalau itu kan. Pasti. Luar biasa kalau itu. Pasti. Dan yang kedua akhirnya, itulah yang menjadi alasan orang sebenarnya memilih. Iya. Memilih, saya maunya mie instan aja karena rasanya konsisten. Iya. Itu sudah membekas di kepala kita bahwa rasanya pasti sama, rasanya nggak pernah bohong. Pasti nggak cukup satu. Pasti nggak cukup. Badan nggak bohong juga ya. Sama sih kita kalau itu. Iya bener kalau itu bener. Makan satu nanggung. Tapi kan sebenarnya kan karena kita tahu rasanya konsisten. Iya kan? Benar. Bahwa kita sama-sama tahu loh akhirnya dampak dari konsisten itu kayak apa. Kita boleh bandingin sama tempat makan manapun juga. Ya. Yang hasil masakannya nggak konsisten. Ya. Apa sih dampaknya? Sepi tuh restoran. Benar. Sepi itu rumah makan. Benar kan? Benar. Jadi kalau kita bicara satu profesionalisme dalam sisi profesi, dan yang kedua dari sisi hasil akhirnya, hasil secara bisnis, konsistensi lah yang bikin bisnisnya besar. Benar. Setuju saya kalau itu. Benar kan? Setuju. Karena ya maksudnya saya kalau makan gitu ya, saya lebih pilih makan yang saya udah tahu rasanya, apapun itu. Semua orang. Nyoba-nyoba males gitu. Semua orang. Iya. Yang kita pernah datang sekali ke tempat, enak makanannya. Iya. Begitu datang, kok begini sih? Nah. Wah udah nggak mau lagi. Males. Makanya saya bilang kan, kenapa saya ambil contohnya paling mudah adalah mie instan. Ya. Sebenarnya bukan karena murah. Ya. Tapi karena rasa nggak pernah bohong. Rasanya kita tahu persis kayak apa. Benar sih. Rasanya konsisten kok. Itu baru mie instan ya Pak? Itu baru mie instan. Kalau bisnis gede lainnya? Silakan cari apapun juga. Ya Bapak dong kasih contoh, kalau itu kan makanan. Ya. Soalnya kalau bisnis yang Bapak jalanin misalnya, yang lain atau apa gitu yang Bapak lihat. Bisnis besar lainnya saya rasa yang paling mudah jadikan contoh itu ya. Kan kalau misalkan kita bicara sama lagi makanan ini. Tapi ya, kenapa orang suka makanan fast food istilahnya? Oh iya. Kan sama, sebenarnya karena rasanya konsisten. Iya. Kan kecepatan mereka memasak konsisten. Bener, itu mah mau buka cabang di mana ya tetap aja segitu ramenya. Iya. Bener juga kalau itu. Apapun. Harusnya kalau udah pakai contoh gitu teman-teman harus paham sih. Iya, saya sebutin bisnis yang lain kayaknya malah lebih berat ya. Iya. Setuju juga saya. Iya benar-benar. Iya harusnya paham benar-benar, maksudnya yang saya gemes tuh kadang di 11 Desember Bapak udah nyampein, kita bahkan sudah melakukan perubahan itu duluan. Iya. Tinggal teman-teman aja kapan, benar dong? Konsisten adalah kunci dari segalanya. Ya udah, tinggal teman-teman aja kapan mau berubah. Mulai konsisten. So it's now or never and change your life. Bye.